Bab 19 dan 20. Di manakah sang hijaber muda? Setelah mandi, Zevana mengenakan seragam SMA-nya dengan rapi dan memakai jilbab segi empat. Zevana keluar kamar, siap berangkat sekolah. Namun, ekspresi wajahnya berubah saat melihat meja makan. Kosong, tanpa ada sosok Regan. Loh, kok Kak Regan belum keluar kamar sih? Jangan-jangan dia masih tidur lagi, gumam Zevana. Khawatir. Zevana lantas mengetuk pintu kamar Regan dengan lembut. Kak, bangun, udah jam 7 nih. Kakak gak kerja kah? Tiba-tiba, bel apartemen berbunyi. Zevana menoleh, lalu berjalan menuju pintu. Ketika dibuka, di hadapannya berdiri seorang pria tampan dengan jas rapi, seperti sopir pribadi. Assalamualaikum dan selamat pagi Nona. Saya diperintah Tuan Muda untuk menjemput dan mengantarkan Nona sekolah. Ucap Chiko Sang, asisten Regan dengan sopan. Waalaikumsalam. Tapi Kak Regannya belum keluar dari kamarnya, kayaknya dia masih tidur deh Om. Kata Zevana dengan polos. Kening Chiko berkerut, tunggu dulu, kenapa Nona? Zevana bilang Tuan Muda Regan belum keluar dari kamarnya. Itu artinya mereka tidak tidur dalam satu kamar yang sama. Berarti mereka tidur di kamar terpisah, batin Chiko dalam hatinya. Dan kenapa mata Nona Zevana bengkak? Jangan-jangan semalaman Nonu Zevana menangis karena bertengkar hebat dengan Tuan Muda. Aduh, kalau tahu bakalan begini akhirnya, lebih baik aku gak udah kasih tahu Tuan Muda Regan, kalau Nona Zevana sedang mengobrol dengan seorang pria, lanjutnya dalam hati. Maaf Nona, apa Nona sungguh tidak tahu jika Tuan Muda Regan semalam menginap di kediaman Tuan Besar Geo? Tanya Chiko. Maksudnya Kak Regan pulang ke rumahnya gitu? Kapan? Jam berapa Om? Kok Zevana gak tahu sih? Tanya Zevana. Saya juga tidak tahu Nona. Saya baru tahu tadi pagi, saat Tuan Muda Regan menelepon saya dan meminta saya untuk menjemput dan mengantarkan Nona ke sekolah, jelas Chiko. Oh gitu. Pantesan aja gak ada suara di kamarnya. Ujar Zevana. Ya sudah, ayo berangkat Om, lanjut Zevana. Chiko pun mengantarkan Zevana sekolah. Di perjalanan, Chiko yang penasaran apakah Tuan Muda Regan masih marah pada Zevana atau sudah tidak marah lagi. La pun bertanya pada Zevana. Nona Zevana. Maaf, boleh saya bertanya? Tanya Chiko. Boleh, jawab Zevana. Apa Tuan Muda Regan dan Nona sudah baikan? Maksud saya, apa Tuan Muda sudah memaafkan Nona? Tanya Chiko. Zevana tidak tahu Om. Sepertinya belum, buktinya saja Kak Regan pergi tanpa pamit ke Zevana, jawab Zevana. Om, berhenti di sini aja, ucap Zevana ketika sudah mendekati gerbang sekolahnya. Kenapa di sini Nona? Tanya Chiko. Gak apa-apa. Zevana cuma gak mau jadi pusat perhatian orang-orang kalau Zevana berangkat sekolah. Diantar mobil bagus ini, jawab Zevana. Nona Zevana memang gadis yang berbeda. Kalau biasanya para gadis akan sangat bangga dan sombong jika diantar menggunakan mobil bagus, namun berbeda dengan Nona Zevana, justru ia tidak mau terlihat oleh orang lain, batin Chiko dalam hatinya. Kemudian Chiko pun menghentikan mobilnya. Makasih ya Om Chiko, dan tolong sampaikan permintaan maaf Zevana pada Kak Regan, ucap Zevana sebelum akhirnya ia keluar dari mobil. Baik Nona Zevana, jawab Chiko. Aduh, ini mataku kenapa masih bengkak juga sih? Ketahuan dong nanti sama Cila dan Cecil, kalau aku abis nangis. Malu ih, kalau sampai mereka tak aku semalam abis nangis, ucap Zevana sambil melangkah masuk ke dalam gerbang sekolah. Zev, tunggu woi, panggil Cila. Zevana menoleh, lalu menghentikan langkah kakinya dan menunggu Cila. Kening Cila berkerut saat melihat mata Zevana tampak bengkak. Kamu abis nangis Zev? Kenapa? Ada masalah apa? Siapa yang berani nangisin kamu? Tanya Cila bertubi-tubi. Oh,
Ini aku semalam abis nonton film sedih terus aku nangis. Dah gitu aku ketiduran, pas bangun subuh mataku udah bengkak kayak gini, jawab Zevana. Ia terpaksa berbohong. Selanjutnya ia bergumam dalam hati, ya Allah, maafkan aku harus berbohong. Tapi aku terpaksa melakukannya, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Cila menepuk jidatnya, ya ampun Zey, kirain kenapa? Parah kamu sampai bengkak gitu loh mata kamu. Udah kayak orang patah hati aja sih Zev, kata Cila. Hehe, Zevana nyengir. Sementara itu dari dalam mobil Chiko masih memperhatikan Zevana. Chiko tidak langsung pergi, ia melihat sang nona sampai benar-benar masuk ke dalam sekolah. Tiba-tiba ponsel Chiko berdering. Chiko mengambil ponselnya. Lah melihat nama yang tertera di layar. Ponselnya, Tuan Muda Regan. Chiko pun segera menjawab, ya, Tuan Muda. Ada yang bisa saya banting? Maksudnya saya bantu? Tanya Chiko. Apa kau sudah mengantarkan Zevana ke sekolahnya? Tanya Regan di seberang telepon. Sudah Tuan Muda, jawab Chiko. Pastikan dia benar-benar masuk ke kelasnya, ucap Regan. Tapi Tuan Muda, kalau saya harus memastikan Nona Zevana sampai kelasnya, saya akan terlambat menjemput Anda, kata Chiko. Tidak apa-apa, saya bisa diantar supir yang ada di sini. Yang terpenting kau pastikan istriku sampai dengan selamat, ucap Regan. Baik Tuan Muda, sahut Chiko dan panggilan pun berakhir. Tumben banget ngebolehin aku telat, biasanya mana boleh telat. Telat semenit aja udah kena omel aku. Gumam Chiko. Tunggu dulu, ini gimana caranya aku bisa masuk ke sekolah Nona Zevana dan memastikan dia benar-benar masuk kelas. Lanjutnya. Detik berikutnya, aku punya ide. Gumam Chiko saat dirinya melihat security yang berjaga di sekolah. Chiko turun dari mobilnya dan menghampiri security tersebut. Selamat pagi Pak, boleh saya izin masuk ke dalam? Saya mau menemui adik saya. Fang sakunya tertinggal, kilah Chiko. Oh boleh, silahkan Mas, sahut security tersebut. Terima kasih Pak, ucap Chiko. Chiko pun segera berlari menyusul Zevana, memastikan Zevana benar-benar masuk kelasnya. Dan setelah Zevana benar-benar masuk kelasnya, Chiko tak lupa merekamnya lalu mengirimkannya pada sang Tuan Muda, dan setelah itu Chiko pun berlalu pergi. Sementara itu, di dalam sebuah mobil, ting, terdengar notifikasi pesan masuk dari ponsel Regan. Regan membuka pesan tersebut, ia memutar video yang dikirim Chiko. Nona Zevana sudah sampai di kelasnya Tuan, tulis Chiko dalam sebuah pesan. Bagus, balas Regan. Beberapa saat kemudian Regan sampai di depan perusahaan miliknya. Regan melangkah masuk ke kantor dengan langkah pasti. Tidak ada senyuman manis yang terukir di bibirnya, matanya tajam dan dingin. Setiap langkah yang diinjakkan membuat detak jantung para wanita di sekitarnya semakin kencang. Mereka saling bersolek dan berbisik-bisik, berharap mendapatkan perhatian dari pria tampan itu. Regan, atau yang lebih dikenal sebagai Tuan Muda, memiliki reputasi sebagai pria yang tegas dan dingin. Ketika para karyawan melihat sosoknya, mereka langsung sibuk merapikan pakaian mereka, kemudian menundukkan kepala hormat saat Regan melintas. Namun, Regan tak menoleh sedikit pun ke arah mereka. Wajahnya tetap datar, tak ada emosi yang terpancar dari matanya yang tajam. Dengan suara yang tegas, ia berkata, siapkan berkas kemarin dan antar ke ruangan saya. Baik, Tuan Muda, jawab salah satu staf yang berusaha terlihat rapi dan profesional di hadapan pria yang mereka segani. Mereka berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, dengan harapan mendapat pujian dari sang Tuan Muda. Regan melanjutkan langkahnya menuju ruangannya, masih dengan ekspresi wajah datar. Di benaknya, ia sudah merencanakan berbagai strategi untuk memajukan perusahaan yang ia dirikan sendiri.
Tak ada waktu untuk bercanda, apalagi berurusan dengan para wanita yang hanya ingin menarik perhatiannya. Tugas dan tanggung jawab adalah prioritas utama dalam hidup Regan. Toh, kini dirinya sudah menikah, meskipun sang istri masih SMA dan pernikahan mereka dirahasiakan, bahkan di depan keluarga Regan. Regan, panggil seseorang. Regan menoleh, "Papa. Ada apa gerangan Papa sampai datang ke perusahaan saya?" tanya Regan dengan bicara formal. "Memangnya Papa tidak boleh apa, main ke perusahaan anak Papa sendiri?" tanik Geo. "Tentu saja boleh. Tapi maaf, saya tidak punya banyak waktu, saya sibuk," ucap Regan. "Cek, gaya sekali kamu," ujar Geo. Mereka berada di lobi kantor yang luas dengan hiasan tanaman yang menyejukkan, namun terasa tidak cukup menyembunyikan kehadiran Regan yang menarik perhatian para karyawan wanita. "Ayo ke ruangan Regan saja Pak, di sini banyak mata-mata nakal," sindir Regan pada para karyawan. Anita yang sejak tadi diam-diam memperhatikannya. Setelah Regan mengeluarkan sindiran, para karyawan wanita seolah tersadar dan buru-buru kembali ke meja mereka, pura-pura sibuk mengerjakan tugas. Geo, yang menyaksikan situasi ini, tertawa terbahak-bahak. "Haha, sabar ya Regan. Pesona pria tampan dan mapan sepertimu memang sulit untuk mereka lewatkan," kata Geo sambil menepuk-nepuk bahu putranya. Dengan bangga, Regan hanya memutar bola matanya malas, merasa kesal dengan perhatian yang diterimanya. "Ayo kita bicara di ruangan Regan saja Pak, tidak enak bicara di sini banyak mata yang melihat," ucap Regan, mengajak ayahnya untuk pindah ke ruangan yang lebih privat. Geo mengangguk, kemudian mereka berjalan menuju ruangan Regan yang terletak di lantai atas. Di sepanjang perjalanan, Regan masih merasakan tatapan dari para karyawan wanita yang tak henti-hentinya menilai penampilan dan aura yang dimilikinya. Sesampainya di ruangan Regan, mereka duduk bersebelahan di sofa yang empuk. Kini, mereka bisa berbicara dengan lebih leluasa tanpa perlu merasa terganggu oleh tatapan-tatapan yang tak diinginkan oleh Regan. "Regan, kita diundang ke acara anniversary pernikahan pimpinan RH Group. Jangan lupa datang, acaranya nanti malam jam 19.30. Kamu mengeni putrinya kan? Gosip yang beredar kamu dan dia memiliki hubungan spesial. Apa itu benar?" tanya Geo, menatap putranya. "Tidak, aku dan perempuan gatal itu tidak memiliki hubungan spesial, Di bukan tipeku," jawab Regan. "Jika kamu dan Di tidak memiliki hubungan spesial maka bawa seorang gadis datang bersamamu saat menghadiri acara nanti malam. Kamu bisa membawa Zevana. Kamu ingat, mamamu menyukai gadis itu," usul Geo. "Bagaimana mungkin aku bisa membawa Zevana pergi bersamaku ke acara nanti malam, sedangkan aku masih marah padanya soal kejadian tadi malam. Tapi sebenarnya itu bukan sepenuhnya kesalahan Zevana. Aku yakin pria itu yang mendekati Zevana. Aku harus cari tahu, siapa pria itu," batin Regan dalam hatinya. "Jangan terlalu banyak berpikir Regan, bawa Zevana saja," ucap Geo sekali lagi. "Tapi Zevana masih sekolah Pak, gak mungkin aku membawanya ke acara itu," ucap Regan. "Itu tidak masalah bukan? Bukankah tadi malam kamu juga membawa Zevana pergi menghadiri acara peresmian kafe klienmu?" ujar Geo dengan memainkan kedua alisnya. "Tahu dari mana Papa soal ini?" "Cek, pasti Papa memata-mataiku. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai Papa tahu soal pernikahanku dengan Zevana," batin Regan dalam hatinya. "Dari mana Papa tahu, kalau aku pergi bersama Zevana?" tanya Regan. "Rekan kerja Papa yang bilang, tadi malam sebelum kamu pulang ke rumah, rekan kerja Papa mengirimkan foto kamu menggandeng Zevana. Kalian berdua terlihat sangat cocok Regan, bahkan penampilan Zevana semalam tidak seperti gadis SMA, benar-benar memukau," ungkap Geo. "Cek, kenapa aku bisa lupa kalau semalam aku
Bertemu beberapa rekan kerja papa, batin Regan dalam hatinya. Kemudian Regan berkata, itu hanya kebetulan saja pak, Regan tidak benar-benar pergi bersama Zevana. Jadi Zevana menggantikan kakaknya untuk menghadiri acara semalam, seperti biasa kakaknya menitipkan Zevana padaku, dan kami bertemu di parkiran, lalu masuk ke dalam bersama, kilah Regan. Geo mengangguk-anggukkan kepalanya, papa tidak tanya Regan, papa hanya mengatakan bahwa kalian cocok, ucap Geo sambil tertawa. Chico berlari tergesa-gesa menuju ruangan Regan, dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Begitu tiba di depan pintu, dia langsung membuka dan menerobos masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu. Suasana ruangan yang semula tenang seketika berubah menjadi tegang. Maafkan saya sudah mengganggu tuan besar dan tuan muda, ucap Chico sambil menundukkan kepala. Regan yang tengah mengobrol bersama sang ayah, langsung menatap tajam ke arah Chico. Apa kau sudah bosan bekerja di sini Chico? Tanya Regan dengan nada dingin, mencoba menyembunyikan kepanikan yang mulai melanda hatinya. Tidak tuan muda. Maafkan saya terpaksa harus menerobos masuk, karena Mer Smith memajukan meetingnya, barusan sekretarisnya mengabari saya dan sebentar lagi Mer Smith akan sampai, jelas Chico dengan suara terbata-bata karena kehabisan nafas. Wajah Regan berubah, dia menahan amarah dan kekhawatirannya. Baiklah, persiapkan segalanya. Dan lain kali, ketuk pintu sebelum masuk. Perintah Regan. Ketus. Chico mengangguk, baik tuan muda. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau gitu, saya permisi tuan muda, uap Chico sambil membungkuk hormat, dan segera keluar dari ruangan. Regan menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum menghadapi pertemuan penting yang tak terduga ini. Seperti ini papa harus pulang sekarang. Semoga meetingnya lancar ya Regan, semangat, ucap Geo. Memberi semangat putra semata wayangnya. Jangan lupa, nanti malam bawa Zevana ya. Mama dan oma kamu pasti akan senang bertemu Zevana. Ucap Geo. Lihat nanti, lagi pula acaranya tidak penting, ujar Regan. Kamu harus datang Regan. Ingat, kamu itu pengusaha nomor 1 di negeri ini, bahkan di dunia pun kamu masuk 3 besar. Jadi, ayo bersikap baik dan peduli pada semua pengusaha yang lain, apalagi mereka yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan kita, ucap Geo sebelum akhirnya berlalu pergi. Regan menghela napas, baiklah. Nanti Regan. Pikirkan lagi, sahut Regan. Begitu Geo berlalu pergi, Regan menghubungi seseorang. Halo, cepat cari tahu, siapa pria yang mengobrol dengan Zevana tadi malam, dan saya mau siang ini kamu sudah mendapatkan informasinya, ucap Regan dengan tegas pada seseorang yang ada di balik telepon. Baik tuan muda, sahut seseorang yang ada di balik telepon. Kekek. Di kelas yang penuh semangat, Zevana duduk di bangku tengah dengan penuh konsentrasi menyimak penjelasan Ibu Rini yang tengah berbicara di depan papan tulis. Pelajaran hari ini cukup sulit, namun Zevana bertekad untuk memahaminya. Setelah selesai menjelaskan materi, Ibu Rini memberikan instruksi untuk mengerjakan tugas kelompok. Baiklah anak-anak, silahkan buat kelompok. Satu kelompok 5 orang dan kerjakan soal di halaman 57. Besok pagi kumpulkan di ruangan ibu. Ingat ini kerja kelompok. Kerjakan sepulang sekolah. Ucap Ibu Rini. Tegas. Baik Bu, jawab seisi kelas kompak, seakan menjadi satu suara yang harmonis. Cila dan Cecil, 2 sahabat Zevana langsung menghampirinya sambil berkata, pokoknya kita harus satu kelompok. Zevana tersenyum dan mengangguk, menyetujui rencana mereka. Tak lama kemudian, Dion, teman sekelas Zevana juga dan menyukai Zevana, ikut bergabung dalam kelompok mereka. Aku juga ikut kelompok kamu Zev, ucap Dion dengan semangat. Dari kursi yang tak jauh dari Zevana, Rika dan Wean berbisik pada Jenny. Kia,
Dion ikut kelompok Zevana tuh. Mending kamu mau kelompok Zevana aja deh, biar bisa dekat-dekat sama Dion. Kia menganggukkan kepalanya. Aku kesana dulu ya, ucap Jenny dan berlalu pergi menghampiri bangku. Zevana. Hai Zev. Aku juga ikut kelompok kamu ya, timpal Kia, gadis yang duduk di belakang tak jauh dari bangku. Zevana. La tersenyum ramah kepada mereka semua. Zevana mengangguk, oke, kelompok kita udah pas. Ya, ucap Zevana. Dan mereka mengangguk kompak. Dengan lengkap, kelompok mereka terbentuk dan siap untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Rini. Mereka bahu-membahu mencari jawaban yang tepat untuk soal-soal yang ada, berdiskusi dan saling membantu satu sama lain. Setelah jam pelajaran berakhir, mereka tidak langsung pulang. Kita ngerjain di mana nih? Tanya Cecil. Di rumah kamu aja Zev, gimana? Usul Cila. Aduh, aku kan udah gak tinggal di rumah lagi, tapi udah ikut Kak Regan tinggal di apartemen, batin Zevana dalam hatinya. Maaf Cil, kayaknya gak bisa deh kalau di rumah aku, soalnya abi ada tamu, kilah Zevana. Di rumah kamu aja Cil, timpal Cecil. Gak biamsa juga, di rumah hari ini lagi ada arisan. Emak-emak, jawab Cila. Gimana kalau di rumah kamu aja Dion? Kali ini Kia yang berbicara. Oke deh, di rumah aku aja. Kebetulan di rumahku gak ada acara apa-apa. Zev kamu bareng aku aja ya. Aku bawa mobil kok, ajak Dion. Maaf Dion, aku bareng Cecil aja, tolak Zevana. Dengan sopan. Sorry ya Zevana sayang, hari ini aku gak bawa motor, tadi berangkat bareng ayah. Tapi gimana kalau kita semua nebeng mobil Dion aja? Cila juga gak bawa motor kan? Ujar Cecil. Cila menganggukkan kepalanya. Lia aku gak bawa motor hari ini, tadi berangkat bareng kakakku. Maklum, motornya dipakai ibu buat belanja, sahut Cila. Nah, pas kan? Jadi semua naik mobilku aja. Gimana, kamu mau kan Zev? Tanya Dion. Aku ikut mobil kamu ya Dion, ucap Kia tiba-tiba. Cek, apaan sih si Kia, orang aku pengennya Zevana yang ikut. Ini maka dia pula yang mau ikut, gerutu Dion. Dalam hatinya. Sahut Dion berdeham. Yes, akhirnya naik mobil Dion juga, batin Kia. Girang. Bukannya kamu bawa mobil ya Kia, terus mobil kamu gimana? Tanua Cila. Oh itu, mobil aku mau dipinjam Rika sama Wena. Kilah Kio. Oh, sahut Cila. Mau ya Zev, bareng aja sama kita, ucap Dion sekali lagi. La tidak menyerah untuk membujuk Zevana. Sang gadis pujaan hati. Cek, Dion apaan sih, ngapain coba dari tadi sibuk ngajakin Zevana naik mobil dia. Kalau Zevana gak mau, ya udah sih, malah bagus, batin Kia dalam hatinya. Tapi nanti gimana kalau Om Ciko jemput aku, terus akunya gak ada. Bisa-bisa Kak Regan makin marah nih sama aku. Tapi mau nelepon Kak Regan juga gak bisa. Aku gak punya nomor handphonenya, batin Zevana. Tapi emangnya cukup ya mobilnya? Tanya Zevana. Cukup kok Zev, sahut Dion. Oke deh, sahut Zevana. Setelah sepakat untuk berkumpul di rumah Dion setelah ini, guna menyelesaikan tugas kelompok ini. Mereka pun keluar kelas berjalan menuju parkiran mobil. Sementara Kia, ia menghampiri Rika dan Wena terlebih dahulu. Wen, bawa mobilku pulang. Ini uang untuk ongkos kalian pulang. Kia memberikan kunci mobil miliknya beserta uang pats Wena. Oke deh. Selama bersenang-senang sama Dion, ucap Wena dan Rika kompak. Kia pun berlari mengejar Dion, Zevana, Cila dan Cecil. Begitu sampai di depan mobil Dion. Dion membuka pintu mobil, silakan masuk Tuan Put. Belum selesai Dion berucap, ucapannya terpotong saat Kia yang dengan cepat masuk ke dalam mobil.
Dion dan yang lain melongo, buset Kia, gercep amat, ucap Cecil. Hahaha iya, timpal Cila. Sementara Dion yang kesal segera berkata, Kia, kok kamu yang di depan sih? Aku itu mau nyuruh Zevana yang duduk di depan. Kamu duduk di belakang aja, protes Dion. Zevana gak mau duduk di depan Dion, ya kan Zev? Kia melirik Zevana. Zevana menganggukkan kepalanya, Lia Dion, benar kata Kia. Aku gak bisa duduk di depan. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh berdekatan, ucap Zevana. Tuh, kan benar. Kamu dengar sendiri kan Dion? Zevana gak mau duduk di depan. Secara dia kan. Ustazah, ucap Kia dengan nada menyindir. Dion tidak merespon perkataan Kia. Sementara Cecil dan Cila sudah masuk mobil lebih dulu dan tinggal Zevana yang masih di luar. Dion pun kembali membukakan pintu mobil untuk Zevana. Bentar ya Dion, aku mau ke security dulu. Mau pesan, takutnya nanti kakakku jemput aku, dan dia bingung karena aku udah gak ada di sini, ucap Zevana. Dion menganggukkan kepalanya, ayo, aku antar ke sana, kata Dion. Gak usah Dion, makasih. Aku bisa sendiri kok, tolak Zevana. Mengerti, Dion pun menganggukkan kepalanya. Zevana berlalu menghampiri security yang berjaga di gerbang sekolah. Neng Zevana, sapa Mang Kohar sang security. Lia Mang. Boleh Zevana minta tolong? Tanya. Zevana to the point. Boleh Neng. Memangnya Neng Zevana mau minta tolong apa? Tanya Mang Kohar. Nanti kalau ada yang datang jemput Zevana, tolong bilangin Zevana lagi ngerjain tugas kelompok di rumah teman Zevana. Oh ya, nanti tolong kasih nomor ini ke yang jemput Zevana ya Mang. Makasih. Sebelumnya, ucap Zevana. Oke Neng. Sama-sama, sahut Mang Kohar. Zevana kembali menuju mobil Dion yang kini sudah ada di dekat gerbang. Dion membukakan pintu untuk Zevana. Silahkan masuk Tuan Putriku, ucap Dion sambil tersenyum manis. Apaan sih Dion, lebay deh, kata Zevana sambil tertawa kecil. Gak apa-apa dong lebay dikit, asal jangan banyak aja, hehe, balas Dion. Setelah mereka masuk mobil, Dion pun mulai melajukan mobilnya menuju rumahnya. Zevana merasa beruntung memiliki teman-teman yang baik dan saling mendukung dalam belajar. Meski pelajaran yang dihadapi cukup sulit, namun semangat kebersamaan mereka mampu membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Regan adalah seorang pemuda yang berwibawa dan dingin, merupakan pewaris perusahaan keluarga yang sukses. Dia selalu menjaga jarak dengan orang lain, termasuk Meiza, putri dari salah satu mitra bisnis yang mewakili ayahnya dalam meeting kaki ini. Setelah menyelesaikan meeting yang panjang, Regan segera meninggalkan ruangan untuk kembali ke ruangannya dan menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Meiza yang mengetahui kesibukan Regan, mencoba menarik perhatiannya dengan mengajak makan siang bersama. Tuan muda, makan siang bareng yuk, ajak Meiza dengan semangat. Namun, Regan yang selalu menjaga image sebagai pewaris perusahaan keluarga, menolak ajakan tersebut dengan dingin. Saya sibuk, sahut Regan tanpa menoleh. Oh ayolah Regan, sekali ini saja, mohon Meiza. Dengan manja sambil menarik tangan Regan. Regan langsung menghentikan langkahnya dan menatap Meiza dengan tatapan tajam. Singkirkan tanganmu, dan jangan memanggil namaku. Panggil aku, Tuan Muda. Bentak Regan, membuat Meiza terkejut. Meiza pun mendegus kesal dan melepaskan tangan Regan. Baiklah, Tuan Muda, ujarnya dengan nada kesal. Regan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Meiza yang masih berdiri di koridor. Meiza memanggil Chiko. Chiko, tolong bujuk Regan untuk makan siang bersamaku, ucap Meiza. Maaf Ibu Meiza yang terhormat.
Bukankah barusan Tuan Muda sudah mengatakan bahwa beliau tidak bisa makan bersama Anda? Saya rasa telinga Anda masih berfungsi dengan baik, ucap Chiko Yang. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Meisa. Sementara itu, para karyawan yang melihat kejadian itu membuat para karyawan berbisik-bisik. Lihat, itu Ibu Meisa kan? Putri dari pemilik perusahaan RH Group. Lia, kenapa Tuan Muda menolak ajakannya? Bukankah mereka dekat? Timpal teman satunya. Menurutku kedekatan mereka hanya gosip belaka. Lihat saja sikap dingin Tuan Muda pada Ibu Meisa, sangat terlihat jelas Tuan Muda tidak menyukainya. Ucap teman satunya. Gunakan mulut untuk bicara hal penting dan makan di jam istirahat, jangan menggosip. Ucap Regan. Dengan tegas. Sikap dingin dan tegas Regan membuat para karyawan di perusahaan selalu menghormatinya, meski kadang membuat orang lain merasa tak nyaman. Namun, di balik sikap dinginnya, Regan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap perusahaan miliknya dan juga perusahaan keluarganya. Chiko, panggil Regan. Ya, Tuan Muda, sahut Chiko yang kemudian berlari. Menghampiri Regan. Jam berapa sekarang? Tanya Regan. Sudah hampir jam 2:30 Tuan, sekarang jam pukul 14.21, jawab Chiko. Sid, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tanya Regan. Lah Tuan Muda gak nanya, jawab Chiko dengan santainya. Dasar bodoh. Kau lupa istriku masih sekolah. Dap sekarang sudah lewat jam pulang Sevana. Cepat jemput dia. Titah Regan. Baik Tuan Muda, sahut Chiko yang kemudian buru-buru pergi. Sementara itu Regan melanjutkan langkah kakinya menuju ruangan miliknya. Lah duduk di kursi. Kebesarannya. Memijat pelipisnya. Memikirkan saran dari sang ayah soal membawa Sevana pergi menghadiri acara nanti malam. Apa aku harus mengajaknya nanti malam? Guamnya bertanya. Apa dia mau pergi bersamaku? Lanjutnya. Bagaimana caraku mengajaknya? Ah, gengsi sekali aku harus mengajaknya, aku kan lagi marah padanya, gumam Regan. Sementara itu Chiko baru saja sampai di sekolah Sevana. Ia memarkirkan mobilnya lalu turun dari mobil. Chiko berjalan dengan langkah cepat menuju gerbang sekolah Sevana yang tampak sepi. Terlihat beberapa pintu kelas terbuka dan seorang petugas kebersihan sedang mengangkat sapu, namun tak ada tanda-tanda Sevana berada di sana. Wajah Chiko tampak cemas, menahan ketakutan akan kemarahan Regan. Aduh, gawat ini. Nona Sevana gak ada, alamat diomel Tuan Muda nih aku, gumam. Chiko sembari mengusap keringat dingin di keningnya. Chiko segera mengambil ponselnya dari saku dan menghubungi Regan. Tuan, Nona Sevana sudah tidak ada di sekolahnya. Sekolah sudah sepi, tidak ada orang lagi, saya sudah mengeceknya, ucap Chiko dengan suara yang tergopoh-gopoh. Cepat hubungi pihak sekolah, tanya security yang berjaga, saya ke sana sekarang, titah Regan dengan nada tegas dan berapi-api. Baik Tuan Muda, jawab Chiko sambil menutup panggilan teleponnya. Lah segera mencari petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang sekolah, berharap mendapatkan informasi mengenai keberadaan Sevana. Setelah beberapa menit berlalu, Regan tiba di sekolah Sevana dengan wajah yang muram dan penuh kekhawatiran. Lah melihat Chiko sedang berbicara dengan petugas keamanan dan segera menghampirinya. Ada kabar apa, Chiko? Tanya Regan dengan nada serius. Menurut petugas keamanan, Nona Sevana menitipkan ini sebelum akhirnya pergi bersama beberapa temannya sekitar 1 jam yang lalu, Tuan. Jawab Chiko sambil menunjukkan sebuah kertas. Bertuliskan pesan Sevana dan membacanya. Om Chiko, tolong bilangin ke Kak Regan, kalau Sevana izin ngerjain tugas kelompok di rumah teman. Tadinya mau nungguin Om Chiko datang tapi lama, jadi Sevana nitip surat ini aja. Oh ya nanti telepon Sevana aja, kalau mau jemput Sevana. Kalau gak bisa jemput juga gak apa-apa kok, Sevana bisa pulang sendiri.
Atau nanti Zevana minta jemput Kak Zayan aja, isi dari secarik kertas. Regan bernapas lega, dia ngerjain tugas kelompok di rumah temannya. Cepat kau hubungi dia, dan tanya lokasinya. Titah Regan. Kenapa tidak tuan muda saja yang menelepon Nona Zevana, kan tuan suaminya? Tanya Chiko. Kau mau membantah perintahku Chiko? Bentak Regan. Tidak tuan muda. Baiklah saya akan meneleponnya, ucap Chiko yang takut akan kemarahan sang tuan muda.